juru selamat adalah manusia? Coba, kata siapa? Kata Bible. Kata Bible. Oke, kita buka Bible. Ya, saya bacakan ya. Dengar saya. Sabar. Lihat sini. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Juru selamat itu manusia atau Tuhan? Jawab. Juru selamat ini manusia atau Tuhan? Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat ini manusia atau Tuhan? Sekarang saya tanya, juru selamat yang diutus apa? Saya tanya, juru selamat ini adalah Tuhan atau manusia? Kalau juru selamat yang diutus berarti dia manusia. Kalau juru selamat tidak diutus berarti dia bukan manusia. Makanya firman itu, makanya Yesus Kristus itu dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tapi dia diutus, Bang. Tapi dia diutus. Dia diutus karena memang ayat yang tadi saya bacakan, firman itu keluar dan datang dari Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah Esa. Memang 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, kamu adalah antikristus. Karena itu dia adalah Allah, ya firman yang menambahkan rupa manusia sehingga dwinatur Kristus dalam Tritunggal kita percaya. Oke. Mana ada sekarang Tuhan sabar. Sekarang giliran saya bertanya, jangan Anda bertanya terus. Giliran saya bertanya kepada Anda. Oke. Silakan bertanya. Kalau hadis kan Anda pasti tidak percaya kan? Percaya kalau dia sahih. Oke, percaya. Oke. Kalau gitu lebih baik kita lari ke Al-Quran saja ya. Iya, silakan. Oke. Kemarin kan kamu ada PR dari saya. Ya kan? Tentang Hagar kamu nggak bisa jawab, ya kan? Loh, ya Hagar kan? itu kan bahasanya, Hagar itu bahasa. Iya, tentang Hagar, nama Hagar. Oke, gini. Ismail punya ibu namanya siapa? Kalau dalam Islam, Ismail itu punya ibu namanya Hajar. Nah, silakan. Apakah Allah tahu Hagar punya Ismail punya ibu namanya Hagar? Tunjukkan Al-Quran tentang nama Hagar. Ishak punya ibu Ishak punya ibu namanya. Iya, saya tanya di dalam Al-Quran yang namanya Hagar ada nggak? Tunjukkan. Mana? Nah, itu yang belum saya buka itu. Saya kau harus makanya saya bilang kalau kamu harus mencari tahu PR yang saya kasih dulu. PR yang saya kasih aja belum selesai. Oke, it's okay. Kamu PR itu saya hanya mengingatkan PR itu, tapi bukan itu esensi pertanyaan saya. Ya, itu bukan esensi pertanyaan saya. Sabar. Itu bukan esensi pertanyaan saya ya. Itu hanya PR yang saya hanya mengingatkan kepada kamu. Ya. Iya, akan saya itu dan akan saya cari. Ya, kamu dengar ya. Sekarang pertanyaan saya adalah yang sesungguhnya. Apakah Al-Quran bisa memberikan informasi yang jelas? Ini dari tadi saya bertanya nih. Apakah Al-Quran bisa dipertanggungjawabkan informasinya? Bisa, kenapa tidak bisa? Oke, bisa ya? Yakin? Lalu informasi apa? Saya tanya informasi apa itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Oke. Ini dari tadi saya tanya nih. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Sekarang saya minta, ya, di Taurat orang Yahudi mana yang tertulis nama Nabi Muhammad? Jawab. Sehingga Allah kamu eksis dan benar-benar ada tuh. Iya, Bang. Ya. Saya jujur saja, Abang berikan saya PR itu, ya. Akan saya bertemu dengan Abang nanti dan akan saya sampaikan PR itu. Karena pertanyaan itu jujur saja, bukan saya tidak bisa tahu. Bukan saya tidak bisa, jujur saja itu belum saya dapatkan pertanyaan seperti itu. Makanya ketika dapat pertanyaan seperti itu akan saya catat. Coba diulangi pertanyaannya. Di dalam surat Al-A'raf. Iya, surat Al-A'raf ya. 157. Ya. Sebentar, Bang. Apakah informasi di dalam Al-Quran itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaan awal. Sistematis pertanyaan saya nih.
Apakah informasi di dalam Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau bisa dipertanggungjawabkan, berarti Allah ngomong benar. Tidak ada kebohongan. Ya. Di situ tertulis kata Taurat. Nah, apakah nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat? Saya melakukan korelasi. Korelasi saya seperti ini. Di dalam Taurat, nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu bernubuat dan melakukan mujizat. Tentunya kalau mereka tahu, apalagi Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tahu bahwa Muhammad akan datang di abad ke-7, tentunya Nabi Musa sudah menubuatkan bahwa Muhammad akan datang. Saya korelasikan dengan An-Nisa 157. Sehingga yang dikatakan oleh Allah itu betul di dalam An-Nisa 157. Dan kemudian, ada nggak legalitas? Kalau memang pun kalian mengklaim di dalam Alkitab sekian, atau kitab ini, ada nggak legalitas antara atau hubungan komunikasi antara orang Yahudi dan juga orang Islam terkait nama Muhammad yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam Taurat? Kenapa Taurat itu ditulis Taurat di situ? Kalau ada saya mu'alaf malam ini. Oke. Kalau ada saya masuk Islam malam ini. Oke ya, awas ya, jangan sampai ketika saya temukan Anda lari dari. Tidak, saya tidak akan lari. Saya akan mu'alaf malam ini. Saya pakai topi. Kalau ada saya mu'alaf malam ini. Silakan Tidak, Anda cari jangan. sekarang dan Anda naik lagi. Jangan malam ini, jangan malam ini. Saya akan cari. Enggak. Dan saya Ya, akan sampaikan Pak kepada Abdillah Anda. cari sekarang. Sabar, Silakan kalau cari. cari sekarang agak sulit. Sudahlah, abang tenang saja. Tapi saya akan tagih janji abang itu. Saya mu'alaf. Mudah-mudahan abang tidak lari dari janji abang itu. Tidak Ya, akan saya mudah-mudahan. lari sedikit pun. Tidak akan saya lari sedikit pun. Laki-laki dipegang omongannya. Iya, oke ya, oke. Karena apa yang Laki-laki saya disampaikan pegang Tuhan- omongannya. Awas Saya ya, laki-laki, awas. saya pegang omongannya. Makasih. Awas ya, awas. Iya. Silakan Iya. Pak Tua turun dan belajar, cari tahu sekarang. Saya akan mualaf kalau Pak Tua mendapatkan pertanyaan dari jawaban saya. Jawaban dari pertanyaan saya. Insya Allah saya akan dapat jawabannya. Yang saya khawatirkan jangan sampai Anda yang Saya hilang sudah dari- membaca Taurat. Saya sudah membaca Taurat dan saya tidak pernah menemukan nama Nabi Muhammad. Abang membaca Taurat itu sudah terkooptasi dengan hal-hal lain. Tapi kalau Taurat yang Oke, ini, sekarang insya Allah kalau memang sudah terkontaminasi dengan hal-hal lain, saya tunjukkan langsung website orang ini. Nih. Ya. Ini website orang Yahudi, ya. Nah, nama Nabi Muhammad tertulis di mana? Tanak, Misnah, atau mana? Saya klik nih. Mau yang mana? Di dalam Tanak, Genesis, Exodus? Mau yang mana? Saya tinggal klik. Yang mana? Oke, Ayat pasal oke. berapa? Ini orang Ya Yahudi sudah. punya website ya. Silakan tanya kepada saya. Silakan tunjukkan kepada saya. Iya. Jadi yang jelas abang sudah. Jadi sebelum saya turun, saya mau sampaikan terima kasih abang dengan informasi-informasinya. Sabar, Saya satu senang lagi, jangan turun dulu. Ya. Kamu 3 pertanyaan, Oh, saya baru begitu. 1 pertanyaan. Oh Sabar. gitu, oke. Kamu oke. mengakui Isa sebagai Mesias atau tidak? Isa sebagai Mesias Mesias. atau tidak? Sekarang saya tanya, Mesias itu apa? Mesias itu juru selamat. Yang Betul, diurapi. dia juru selamat. Saya akui Isa Oke, juru selamat itu adalah juru selamat yang kita baca itu adalah Juru selamat itu yang menyelamatkan. ya, kau udah kejebak dengan omongan tadi. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Kau sendiri kejebak dengan saya, brother. Ya, kau bilang Mesias adalah juru selamat, kau bilang betul. Dan ayat yang kita baca tadi, juru selamat itu adalah. Iya, Bang. Nah, Iya, itulah Bang. jawaban dari pertanyaan kamu. Karena apa? Satu hal. Iya. Ketika kamu membaca Dia- kitab dia kamu, yang Pak, menyelamatkan di sini manusia. surat 3, Pak Tua, surat 3 ayat 45, di sini mengatakan apa? Masihu. Masihu itu adalah apa? Mesias. Al-Masih itu nama lain dari putra Maryam, Bang. Adalah apa nih? Al-Masih Iya, adalah itu apa nama ini? lain dari putra Maryam. Iya, lihat ini adalah apa ini? Apa Al-Masih itu coba?
Lihat ini apa? Apa ini? Iya, coba lihat artinya apa? Coba abang baca Lihat ini artinya. Mesias. Ini apa? Baca ini apa? Baca ini apa? Iya, besar saya tidak lihat. Besar lagi sedikit. Besarkan sedikit. Besar lagi ini apa? Apa itu? Nggak jelas, Bang. Saya udah pakai kacamata ini nggak jelas. Besar Mesias. sedikit akan. Oh, Mesias. Mesias. Betul. Ya. Dan Mesias Lalu, itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Yesus. tuh. Nggak bisa begitu, Bang. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, Jo. Jangan kemana-mana. Lihat. Juru selamat itu adalah apa? Adalah apa? Oh, tidak, mana di situ ada juru selamat? Juru mana? selamat Nggak ada ini juru selamat di situ. kita perjanjian lama. Juru selamat itu adalah apa? Adalah apa? Makanya dia bilang apa? NRK, hologos, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tritunggal bukan berbicara berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah itu. Tapi Allah bukan Hanya menyembah orang Tritunggal yang bisa jawab ini. Firman, Bang. Harus digaris bawahi bahwa yang menjadi Intinya manusia Mesias adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah tuh. Juru selamat adalah yang menyelamatkan manusia. Adalah tuh. Juru selamat adalah tuh. Bang. Juru selamat adalah tuh. Manusia dari kesyirikan. Juru selamat adalah tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ingat PR-nya ya. Praise the Lord. Iya, jadi abang gimana? Ada lagi kalau masih ada lagi. Sudah. That's enough. Cukup. Ya. Iya, jadi saya berterima kasih. Saya bisa berdialog dengan abang sungguh luar biasa. Kecerdasan abang saya junjung tinggi. Dan cuma poin terakhirnya, jangan sampai abang lari dari abang punya pernyataan yang sudah Tidak. tulis. Laki-laki itu dipegang mulutnya. Oke. Gentleman Laki-laki yang itu dipegang mulutnya. yang baik. Saya gentle. Kalau ada saya mualaf. Betul ya? Oke. Bapak dengar Mudah-mudahan- baik-baik ya. Saya sudah ada di fase dan tingkat di mana saya tidak berpikir bakal mau masuk Islam. Itu tidak akan pernah, Pak. Ya. Tetapi, Pak, saya sudah ada tingkat atau fase dulu iman saya sempat terguncang dan saya sudah menghubungi salah seorang rabi Yahudi untuk pindah Yahudi. Tetapi saya belajar, Tuhan kasih saya hikmat dan saya menemukan bahwa Mesias saya itu adalah Yesus Kristus. Ya. Saya sudah ada di tingkat itu, Pak. Insya Allah Untuk akan masuk menjadi Islam kepada itu abang, tidak. dan Tidak. abang akan menjadi mu'alaf. Ya, semoga kamu yang terima Yesus sebagai juru selamat. Saya sudah Sebelum terima Yesus terlambat, sebagai Pak De. mu'alaf sejak lama, Bang. Udah lama saya Sebelum terima. terlambat, Pak De. Sebelum terlambat, Pak De. Udah batuk-batuk itu, Pak De. Saya sudah terima lama sebagai juru selamat, bukan baru hari ini, Bang. Dia Tapi sebagai juru selamat itu adalah tuh? sudah saya terima lama. Sudah lama saya terima. Juru selamat itu adalah tuh. Oh tidak. Juru selamat adalah tuh. Ini loh, jangan kemana-mana. Juru selamat itu adalah tuh. Juru selamat itu yang menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Juru selamat adalah, lihat ini, aku lah tuh. Ya, kamulah yang tahu. Mengapa Yesus dikatakan utusan, saya sudah jelaskan tadi. Oke, terima kasih banyak, Pak De. Tuhan memberkati, Pak De. Ya, sama-sama ya, Bang ya. Ya, Nanti kita maaf ketemu salah-salah lagi kata, pada Pak De. episode berikutnya. Ya, Oke. selamat. Selamat malam. Ya, jangan lupa tap layarnya, jangan lupa share-nya. Ya, jadi kalau berbicara tentang Kristus, Kristus memiliki 3 jabatan utama. Jabatan sebagai imam, raja, dan nabi. Orang Kristen atau Tritunggal bisa menjelaskan Kristologi secara terperinci dan dengan baik. Karena Tritunggal adalah bagaimana manusia memahami Allah yang tak terbatas. Tritunggal bagaimana memahami manusia yang tanpa batas. Otak kecil manusia ingin memahami Allah yang tanpa batas dengan Tritunggal. Ya, bukan berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah, bagaimana manusia memahami Allah yang tak terbatas. Itulah Tritunggal. Praise the Lord. Ya, jangan lupa, makasih. Oh, ada Bang Yosep ya.
Lumayan nih, mantap nih. Silakan Bang Joseph, ganti-gantian ini. Salve bro, salve. Salve bro Joseph. Oh. Oke, dia masih sedikit lagi ya di jalan. Oke, siap. Halo Akmal. Assalamualaikum. Ya, Waalaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ya, Bang? silakan naik. Ya, kau naik buat apa? Ya, pertanyaannya apa? Ya, buka kamera dulu. Makasih Bang Ajal ya. Lu buka kamera dulu. Buri kali ini. Buka kamera. Buri. Buka kamera. Kalau nggak bisa buka kamera di bawah. Kena- Main kelereng di bawah. Oke, di bawah dulu ya. Main kelereng di bawah ya teman ya. Salve bro Joseph, salve. Lagi di jalan kah? Lagi di jalan dia. Oke, Jamal, silakan Jamal naik Jamal. Oke, saya pakai dulu ini ya. Halo? Ya, halo. Ya, Karisteng atau bukan? Islam. Bisa buka kamera? Bentar bang, lagi di jalan bentar. Kalau di jalan di bawah teman, ya. Bilang aja kau takut. Oke, Sultan Baginda, silakan. Main kelereng di bawah ya. Main kelereng di bawah dulu teman. Halo, Karisteng atau bukan? Islam, Pak, Karisteng atau bukan? Kristen. Karisteng atau bukan Pak? Hah? Kristen atau bukan Pak? Abang Kristen atau bukan? Islam. Ah, nggak jelas ya, nggak jelas hidupmu ah. Naik itu jujur. Kristen atau bukan? Kalau kamu lebih jujur, kamu bilang, kalau saya tanya, Kristen atau bukan? HKBP, langsung bilang begitu. Lebih fanatik lagi itu. Jelas, ya. Tanya Kristen atau bukan, langsung bilang HKBP. Ya, udah selesai. Tahu usah putar-putar, kita langsung, oh iya, langsung tahu. Hai, ini fanatik ini. Oke, lanjut ya. Iqbal Maulid, silakan. Sehat bro Joseph? Apa ya Bang RK, puji Tuhan, sehat. Apa kabar Bang RK? Mas. Baik, puji Tuhan. Malam, Bang RK. Silakan. Selamat malam. Mau dengan saya atau bro Joseph? Pilih. Ya sama sampean Bang RK. Orang bukan Dengan Bang Joseph lah. sampean. Satu kali dengan Bang Joseph. Nanti dengan saya. Dengan Bang Joseph dulu tanya. Kenapa kalau Silakan. aku senang sama ya Allah Karim. Kenapa Pak? Pak? Bapak? Baik-baik di situ Pak. Oke, silakan Pak. Bang RK. Dengan bro Joseph tuh boleh. Baik Bang RK. Silakan. Gimana Ustadz kabarnya? ya? Sehat semua? Sehat. Ustadz Pak? Ah, bukan. Ini cuma ini. Ah. Ustadz itu titelnya di sana, aku di sini. Tapi kami kalau diskusi dengan Ustadz itu juga kadang belum dapat level yang pas Pak. Maunya ulama gitu yang diskusi. Kenapa Bang Eka? Iya, Bukan- yang bukan menafsirkan. diskusi. Ya, jadi apa pertanyaan Bapak? Silakan. Kepingin tahu seperti apa yang dinamakan Tritunggal Bang RK. Tadi kan saya sudah menjelaskan panjang lebar Pak. Baru aja turun sisi A itu turun. Saya sudah jelaskan panjang lebar Pak. Iya karena Bapak di situ. Saya sudah menjelaskan tentang Tritunggal baru saja Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, Masya Allah. Aduh.
Nanti kalau tadi saya jelaskan dia nggak dengar langsung kabur. Awal ada silakan. Turun. Main kelereng dulu di bawah Pak ya, main kelereng dulu. agak ini. Halo Pak, Karisteng atau bukan? Bang. Aduh, malah nonton Upin Ipin di rumahnya. Jangan nonton Upin Ipin lah. Kalau naik jangan sibuk dengan Upin Ipin di situ. Oke. Arif silakan. Persiapkanlah dirimu, persiapkan mentalmu, pegangan yang kuat Arif. Jangan sampai kata si Ujang. Ujang bilang apa kemarin? Bang RK, saya terguncang di bawah Bang RK. Jujur saya terguncang Bang RK katanya. Oke. Kita naiknya lagi ya. TikTokers ini dari tadi ya, TikTokers. Oke, TikTokers. RK stres katanya. Mana nih? 4,2K teman-teman, kita kompak, tap layarnya, tembuskan ke 500K teman-teman. Jangan lupa repost ulang live ini jika yang belum repost ya teman-teman ya. Ya, agama saya benar lah. Halo Ukti. Aduh, agak susah nih naik nih. Aduh ya Allah. Mana si Arif? Oke, Arif. Semoga Arif ini bisa ini diskusi ya. Ya, halo Mas. Ya, buka kameranya Arif. Tunggu Mas, tunggu. Silakan, Bang Joseph. Dengan dia Bang Joseph. Silakan Ya, Bang halo, Joseph. Mas. Saya persilakan. Ya, buka kamera dulu. Ya, silakan Arif. Shalom. Ya, sudah Buka Mas. kamera. Ya, belum. Buka kamera dulu. Kameranya dibuka, Pak. Pencet itu ada gambar atau terima. Saya undang, terima. Terima. Pencet. Ini sudah. Terima. Simpan, pencet. Jeki, pencet. Iya, sudah. Oke. Mukanya ditunjukkan, bukan daun pintu yang ditunjukkan. Mukanya. Iya Mas, sorry. Agak kebalik tadi Mas. Ya, saya harap otakmu juga lurus ya, Pak ya. Oke, silakan Bang Yosef. Astagfirullahaladzim, jangan ditutup lagi, Pak. Ya, sudah aman. Ya, silakan. Mangga, jangan Bang Yosef, silakan. Ya, Bang Yosef. silakan. Izin Mas, nanya, Bang Yosef ini Kristen atau apa? Muslim ya? Bil Masih al-Hakiki wa bil Muhammadi wa ta'alimih. Bismillah wal ibn warahil qudus al-ilahi wahid. Aku berlindung kepada Kristus Yesus Tuhanku yang sejati dari Muhammad dan ajarannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh iya. Kalau Bang RK Muslim ya Bang? Ya, Muslim. Oh Muslim. Silakan, mau makan ditanyakan apa ke Bang Yosef? Nah, Bang, saya di sini bukan curhat minta makan apa, bukan, Bang. Tanya orang iya. Kristen Oten ini ditanya. Bukan saya mau curhat nanya, dimakan, Gang. saya mau nanya Silakan. Bang RK. Dengan Bang Joseph sama aja, kami Katolik sama aja, silakan. Oh, gitu Kak? Ya. Sama. Bang Yosef. Gini Bang Yosef. Saya pernah baca ini Bang Yosef literatur salah satu apa ya? Di kitab Injil itu ada apa ya? Ada bahasa yang mengatakan bahwa di kerudung Maryam itu ada tulisan kata dalam penulisan bahasa Arab itu, tapi dia hurufnya gundul, itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana itu menurut Bang Yosef? Saya tanya, itu di kitab Injil mana ada kerudung Maria tulisan la ilaha illallah? Kitab Injil mana? Nah, artinya gini, itu pernah saya baca itu kalau tidak salah di pasal berapa ya? Saya agak-agak lupa-lupa ingat ya. Tapi mungkin Bang Yosef tahu dan paham. Gimana itu Bang Yosef? Dah, kamu diam. Kalau kamu nggak mau diam, kamu jadi nabi ya. Karena yang berisik itu cuma nabimu.
Dengerin. Oh iya. Iya, dengerin saya kasih tahu ya. Nah. Ini adalah tipu daya kalian, entertain kalian. Itu kan dari film itu 99 Cahaya di Langit Eropa itu. Penipu. Itu kerudung yang ada kaligrafi la ilaha illallah. Itu bukan ilah kalian. Jangan mimpi. Nah, Dijiplak yang namanya kaligrafi karya seni itu di Eropa sana ketika mereka melukis melihat kaligrafi Arab itu tidak mengadopsi ajaranmu. Saya bisa buktikan di Alkitab ada tulisan la ilaha illallah. Nih. nah, gitu ya. Ya. Kemana Pak Yosep? Kemana? Lagi ngawinin 11 perempuan. Oh gitu. Masih mending kan, baru 11. Ya iya, saya kan setara dengan aku. Nih, Iya. Gue sudah 15. La ilaha illallah, saya nggak peduli. Nih, 1 Korintus 8. Jadi Islam nggak usah sok pede kalian bilang mentauhidkan. Tauhid apa kalian? Nah, Saya harap kamu bisa bahasa Arab ya. Saya akan tampilkan Alkitab dalam bahasa Arab. ya tampilkan dulu ya. Nah iya, baca. Baca sudah. Baca itu Alkitab dalam bahasa Arab. Baca. Bisa baca nggak? Mbak Yosep yang baca di situ. Gundul-gundul banget. Oh, kamu nggak bisa baca. Oh ya udah. Wa ma kullu min zabihi. Kita baca yang ini aja deh, kelamaan berarti. Wa ala ilaha illallahul wahid. Nih. Wa iz kana fis sama'i aw fil ard. Nih. Dan seterusnya. Falaba falana nahnu ilahun wahid wa huwal ab alladzi min kullu. Nih. Ini yang saya garis bawahi ini. Nih. Wa alla ilaha illallahul ahad. Nah, terus? Iya, ini kalimat tauhid. Ya terus ini dalam tulisan Rasul Paulus. Terus apakah ini milik Islam? Enggak, Rasul Paulus. Nih. Baca, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ini dia. Ilaha illallahul ahad. Nih. Terus apakah kamu pikir kalau di kerudung Bunda Maria adalah ilaha illallah itu berarti Islam? Enggak, ini ada di Alkitab. Baru tahu ya? Ya sudah. Ini Alkitab nih, full bahasa Arab tuh. Nih. Terus saya mau tanya Pak Yosep lagi. Nah, menurut Pak Yosep tuh, ini kan Adam ini tidak diperanakan dan tidak beranak tuh. Terus apa poinnya? Poinnya saya bilang, kalau dianggap Yesus itu anak Tuhan, saya bilang di mana bapaknya? Yesus itu anak Allah, di mana bapaknya? Ya kamu nggak nanya nabimu di mana bapaknya pada saat dia menjadi seorang laki-laki yang lahir tanpa ayah, yang yatim. Nggak tanya duluan nabimu kemana ayahnya. Ngapain mikirin bapaknya Yesus? Secara biologis sudah jelas kok bahwa Maria itu mempelainya sama Yosef. Ya, jadi nggak seperti nabimu yang yatim. Dengerin, kamu nggak denger ya? Dengar. Nabimu itu kan yatim, bukan saya sedang menghina, enggak. Jangan menyamakan intinya. Yesus itu punya bapak piara, itu Santo Yosef itu. Joseph itu mempelainya Bunda Maria yang dengan sadar Bunda Maria telah diambilnya sebagai pasangan, bukan untuk kemudian dikawini. Karena Santo Yosef bukan seorang bejat yang apa-apa haus nafsu, ya, yang harus turun celana, turun ayat. Walaupun Santo Yosef dimimpikan oleh malaikat, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, begitu. Tapi bukan berarti kemudian Santo Yosef itu mengawini Maria secara biologis. Makanya Maria literaturnya saya mau tanya. Mbak Yosef, mohon maaf. Kalau Mbak Yosef punya statement gitu, saya butuh literaturnya. Apakah itu ada di... Ya, literaturnya kan gini. Kalau misalkan apa yang disampaikan Bang Yosef itu... Ada di Injil Lukas. Ya, mesti harus ada literatur juga kan. Ada, minimal ini bawa aja, itu tertuang misalkan di Injil atau di pasal berapa, di surat apa. Iya kan?
dengerin saya. Jangan kamu sok cerdas, kamu tidak akan bisa melampaui nabimu. Nabimu aja yang kayak gitu aja nggak cerdas, apalagi kamu. Dengerin saya. Kamu kan tadi ngomongin soal kerudung Bunda Maria di pasal berapa aja, kamu nggak nunjukin. Sekarang kamu maksa saya, ada di Injil Lukas. Ada. Iya, tidak kan gini. Bukan saya tidak. Artinya kan saya sekedar pada saat itu saya sekedar melintas saja kan, sempat tiba-tiba baca. Itu aja. Kena ban ya? Bro Joseph kena ini ya? Oke, sama saya. Lanjut. Apa yang kau tanyakan? Apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan tadi sama Bang Yosef. Apa? Kan Bang Yosef. Ulang. Coba. Iya, kan Anak Bang Yosef. manusia. Hah? Tentang anak manusia. Ya, anak manusia lah. Tentang anak manusia. Oh, masih ada sobat. Oke, jadi anak manusia itu jangan berpikir, apakah pikiran kamu Allah punya istri lalu punya anak? Salah. Kamu salah besar. Ini kau perhatikan baik-baik. Ini saya udah rangkum ini. Siapa Mesias? Ya, Mesias itu adalah anak manusia. Jadi ketika Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia mendapatkan gelar sebagai Mesias. Nah, kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam Daniel 7 ayat 13. Nih, saya bukakan, ya. Sebelum Daniel, saya buka di dalam Yehezkiel. Ini bukan, jadi jangan berpikir bahwa Allahnya orang Yahudi itu sama dengan kalian. Enggak, Allahnya orang Yahudi itu berbeda dengan kalian. Nih, ayat 26. Dari sini, oke. Nih, kalau saya tanya kepada orang Yahudi, saya tanya gini kepada orang Yahudi. Ada berapa tahta di surga? Mereka pasti bilang hanya ada satu tahta. Lalu saya bilang gini, tahta siapa itu? Pasti mereka bilang tahta Hashem. Tahta Hashem, tahta Adonai mereka. Ya. Lalu saya tunjukkan ini. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatan seperti permata lazurit, dan di atasnya menyerupai takhta itu dan yang kelihatan seperti rupa manusia. Ya. Nah, rupa manusia ini siapa? Ini kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya lihat di dalam eskatologi kitab Wahyu. Wahyu pasal 14, ayat 14. Dia mengatakan apa? Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia. Anak manusia. Nah, di sini berbicara tentang anak manusia yang merujuk pada Mesias itu, yang adalah juru selamat. Bukan Allah punya anak, Allah punya istri lalu punya anak. Ya tentu Allahnya bangsa Israel kan, atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Nabi Musa kan berbeda dengan Allahnya Islam. Karena Allahnya Islam kan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Tetapi Allahnya bangsa Israel, lihat, hanya ada satu takhta di surga, yaitu tahta Hashem, dan itu dalam rupa manusia. Clear, fix. Kalau kamu mau mengikuti, silakan ikuti. Kalau tidak, silakan di situ aja. Tidak ada yang paksa kamu masuk sini. Silakan Bang Yosef. Bang Erka, saya mau tanya. Saya mau tanya simpel ya. Memangnya Allah itu Esa nggak menurut kamu? Hah? Allah menurut kamu Esa nggak? Esa satu. Esa satu, oke. Ada berapa Allah? Hah? Ada berapa Allah? Ya saya tahu Allah cuma satu. Allah cuma satu. Terus kalau misalkan saya tanya hidungmu ada berapa? Hah? Hidungmu ada berapa? Hidung saya satu, cuma punya lubang dua. Oke, saya nggak nanya lubangnya, saya tanya hidungnya aja satu. Kalau lubang dua itu kan sudah seperti atribut, sama seperti Allahmu yang katanya satu. Atributnya ada 20 sifat, betul nggak? Sekarang saya tanya, bedanya Allah sama hidungmu apa? Ya beda lah. Bedanya? Hidung saya nampak, Allah nggak nampak kan? Oke, good. Itu poinnya, saya mau ke situ memang. Nggak usah panik. Orang-orang Islam di bawah nggak usah panik. Joseph apa hubungannya? Ini hubungannya. Dia sudah berani, udah nyambung. Hidung nampak, Allah tidak nampak. Saya tanya, dari mana Allah tidak nampak? Hah? Kata siapa Allah tidak nampak? Kata saya kan. Kena dia nggak ngerti Joseph. Katanya kan, Allah tidak